banyak saudara percaya kalau saudara melakukan segala yang baik, saudara akan mendapatkan hasil yang baik juga. Angkat tangan tinggi. Oke. Jadi saudara percaya hukum karma. Siapa yang percaya hukum karma? Angkat tangan. Ya. Berapa banyak Anda percaya bahwa hidupmu itu sudah ditentukan yang baik-baik oleh Tuhan. Rencananya damai sejahtera kan? Saudara tinggal menjalani saja. Siapa yang percaya begitu? Oke. Saudaraku, karena itu engkau bingung. Sebab kamu kira kamu cuma mengalami yang baik-baik saja. Satu kali ada seorang pengkhotbah sangat terkenal. Dia berteriak saudaraku. Dan saya tahu itu dari hati yang terdalam. No hope become poor. Tidak mungkin saya miskin. Saudara, dikatakan oleh seseorang yang kita pelajari hari ini, yaitu Ayub. Ayub berkata, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Yang ku gentarkan itulah yang menimpa aku. Orang yang berteriak no hope become poor itu saudara akan kaget kalau tahu siapa yang ngomong. Karena saudaraku, orang Yahudi berkata menjadi bangkrut itu lebih buruk daripada mati katanya. Mari kita lihat kehidupan daripada seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan melarikan diri dari kejahatan. Iblis memberikan temptation. Kalau Tuhan memberikan trial. Temptation supaya kita jatuh. Supaya kita menyedihkan hati Tuhan. Tetapi trial membuktikan kemurnian. Trial ataupun ujian daripada Tuhan tidak untuk menghancurkan kita. Tapi untuk menunjukkan kualitas. Firman Allah mengatakan dia seorang pengusaha hebat. The greatest man from the east. Dan saudaraku, dia punya 7.000 ya kambing domba. 7.000. Jadi dia pengusaha peternakan. Lalu kemudian dia punya saudaraku 3.000 onta. Jadi dia perusahaan ekspedisi saudaraku. Ya. Kemudian yang ketiga firman Allah mengatakan dia punya yaitu 500 pasang lembu. Punya traktor saudara. Ini pertanian. Yang terakhir saudaraku, dia punya juga 500 keledai betina. Kenapa ya keledai betina? Tidak suka nendang kayak keledai jantan ya. Wanita, hai para wanita jenis yang lebih baik. Berarti dia juga punya perusahaan pengangkutan saudara. Ataupun taksi. Lengkaplah saudaraku dari hulu sampai hilir. Dan firman Allah mengatakan dia bukan cuma terkenal saleh. Bukan salah ya, saleh. Cuma ada 2 pilihan di dunia ini. Jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tidak banyak yang orang seperti ini, komplit saudara ya. Jadi kalau saudara percaya, hidupmu sudah ditentukan, sudah tertulis, kamu menjalaninya. Saudara adalah muslim yang baik. Meskipun kau duduk di sini dan ngaku Kristen. Saudara, ada orang percaya, saya tinggal di Pulau Bali. Satu kali ada seorang pengacara dan kakinya itu lumpuh. Ketika datang pada orang di sana katanya orang pintar, hanya orang bodoh pergi kepada orang pintar ya kan? Dan apa yang terjadi saudaraku dikata, oh itu kakek besarmu yang 3 keturunan dari kamu pernah melempar seekor ayam. Dan ayam itu jadi pincang. Jadi lu sekarang harus menanggung akibatnya. Saudara, nenek moyang kita memang melanggar perintah Tuhan. Saudara melanggar perintah raja itu makar. Hukumannya atas kita semua. Tetapi pengacara itu akhirnya ketemu dengan seorang pengikut Kristus. Jangan takut, kalau ayam itu memang untuk KFC. Amin. Tetapi ada Yesus yang bisa membebaskan kau dari kutuk. Tepuk tangan buat Yesus. Tapi satu hari saudaraku, dia selalu memberikan korban kepada Tuhan. Untuk apa? Dia punya yang paling hebat 7 putra dan 3 putri. Dan banyak hamba. Bayangkan. Kalau dia perusahaan persewaan. Yaitu saudaraku truk yang berupa onta. Berapa banyak pengendaranya saudaraku.
Saya tahu di sini ada pengusaha transportasi, ada pengusaha peternakan, ada pengusaha macam-macam. Coba ini bandingkan dengan diri saudara. Dan dia selalu memberikan korban. Siapa tahu anakku menghujat Tuhan, mengutuk Tuhan dalam hatinya. Dan saudara tahu semua ini, yaitu di dalam Ayub pasal pertama dan kedua, Ayub tuh tidak kenal di mana sumber malapetakannya. Dia kira itu Tuhan. Sebab satu hari saudaraku, ada yang dikatakan kambing dombamu semua dibakar oleh api. Dan kami semua para gembala dibunuh oleh orang-orang Sheba. Perhatikan di sana, fire from heaven. Kita harus tahu heaven ada 3 tingkatan. Yang pertama yang kita kenal sekarang, yang kedua itu roh jahat tinggal di sana. Fire from heaven. Saudaraku, dia kira itu Tuhan. Tapi kita melihat bagaimana saudaraku dia mengalami penderitaan yang luar biasa. In one day, semua kambing dombanya, onta, ternak, dan hamba-hambanya dibunuh semua. Tinggal 3 orang yang melaporkan itu. Dan yang paling berat, 7 putra dan 3 putri. Angin datang dari padang gurun. Out of nowhere. Mungkin saudara ada yang mengalami seperti itu hari ini. Perusahaanmu berkurang. Penghasilanmu habis. Saya mau beritahu, God is still in control. Allah masih ada di atas takhta seperti kita nyanyikan tadi. Tapi David, mana David? Tadi semua tentang Allah yang memberikan yang baik saja. Kita nggak tahu kita punya musuh. Tuhan tidak memberikan penyakit. Tuhan tidak memberikan malapetaka. It's the devil. Saya ngajarkan pada saudara 3 jurus untuk hidup berkemenangan. Pertama, know your God. Kata know your God. Sungguh kita kenal dia. Yang kedua, know yourself. Tidak usah komentar. Yang ketiga, know your enemy. Siapa enemy kita? Yang pertama, dia adalah si penggoda. Amin. Ular pada waktu datang pada wanita itu, tidak menyeramkan dan menjijikkan seperti sekarang. Mungkin lucu sekali. Mungkin cocok dikasih nama si unyil, saudaraku. Yang kedua, the deceiver. Dia adalah si penyesat. Satu lagi, saudara, the accuser. Si penuduh. Hari-hari ini saya lihat ada pendeta katanya nipu orang. Disebarkan kemana-mana. Dosa pada jarimu. Hati-hati saudaraku. Mau hidup sehat, Yesaya 58 mengatakan, kalau engkau membawa orang lapar ke rumahmu, memberi pakaian pada orang telanjang, dan tidak menunjuk orang dengan jari, baru penyakitmu sembuh. Ada satu lagi, musuh, Satan. Kalau penuduh itu iblis. Iblis itu dia bolos. Dia bolos, bukan suka bolos ya. Dia bolos, si penuduh. The accuser of the brethren. Yang dia tuduh adalah saudaraku supaya terjadi perpecahan antara kita. Kita tahu unity mendatangkan urapan, unity mendatangkan berkat bahkan kehidupan. Tapi perpecahan menimbulkan kehancuran. Nah saudara yang kasih Tuhan, dalam satu hari semuanya hilang. Kecuali satu, istrinya Ayub. Siapa nama istrinya Ayub? Ada yang tahu? Buyub. Firman Allah mengatakan dia berdiri. Dia tidak tersungkur. Ada kekuatan dalam diri orang beriman. Lalu kemudian dia mengoyakkan jubahnya. Percuma pakai jubah, tidak punya apa-apa saudaraku. Dia menggundul rambutnya. Lalu dia tersungkur dan menyembah. Dan dia berkata begini. Dengan telanjang aku lahir dari rahim ibuku. Aku datang dan aku pulang dengan telanjang. Lalu dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Amen. Tapi dia berkata Tuhan yang memberi. Betul ya? Lalu kedua Tuhan yang mengambil. Paling sedikit dia tahu God is sovereign. Tuhan itu berdaulat. Kata berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Dia ngerti tentang God is a king. Tapi dia nggak tahu latar belakangnya.
Ya, latar belakang daripada apa yang terjadi dalam hidupnya adalah ketika putra-putra Allah menghadap takhta Tuhan. Lalu muncul juga iblis. Tuhan membanggakan siapa? Dia tidak membanggakan galaksi, cakrawala. Dia banggakan Ayub. Sudahkah kamu memperhatikan hambaku Ayub? Enggak ada loh seperti dia. Dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kata iblis. Iya sih, engkau memberkati dia apapun yang dia kerjakan berhasil. Bahkan kau berikan dia itu perlindungan atas segala yang dia punya. Pantesan aja masa si Ayub itu mau menyembah engkau, takut akan engkau. Kalau engkau tidak berkati seperti itu. Oke kata Tuhan. Mari kita adakan tes. Dicabut pagar perlindungannya. Dan apa yang terjadi saudaraku? Semua perusahaannya habis. Karena itu saudaraku, corona pandemi saya beri nama Corona Academy. Kita harus belajar sesuatu. Bukan menunggu. Tapi berikan respons yang benar. Dalam segala hal dia tidak bersalah dengan mulutnya. Pada satu tegang sekali sebab ini pertandingan. Apakah Ayub akan mengutuk Tuhan? Tidak. Cuma dia gagal paham. Dikira yang mengambil Tuhan. Dikira Tuhan debt collector. Dikira Tuhan saudaraku yang bekerja di belakang orang Sheba, orang Kasdim itu. Yang merampok. Dan dia kira Tuhan yang kirim api dari langit. Saudara, Alexander the Great ketika dia dikuburkan, peti matinya dilobangi kiri kanan. Dan tangannya terbuka. Perhatikan bayi kalau lahir gini. Dia mau get. Tetapi begitu mati lemes saudara. Karena itu jangan pegang terlalu erat. Nanti kamu sakit. Pegang ringan-ringan aja. Amin saudaraku. Jadi ujian pertama saudaraku dia lulus. Saya dengar ada applause in heaven. Coba, hebat enggak? Ternyata kesalehan itu ada kekuatan. He stood up and he worship. Ketika ayah mertua saya meninggal. Waktu itu saya baru datang di USA. Di rumah saudara saya, Ibu Winnie. Suaminya seorang nuclear engineer yang tidak percaya Tuhan, ateis. Tetapi pada waktu dengar berita, papi usia 69 tanpa sakit meninggal dunia. Kami berdua sujud angkat tangan. Terima kasih beliau sudah diselamatkan. Saya perhatikan ekspresi dari saudara saya, namanya Clint. Dia kaget saudaraku. Dan itu berdampak dalam hidupnya. Ada orang tuanya meninggal, ya masih belum terlalu tua sekali, malah angkat tangan memuji Tuhan. Respons Anda menentukan your destiny. Amen. Lalu kemudian saudaraku muncul lagi. Dari mana kau? Oh, aku menjelajah seluruh bumi. Dan aku naik turun. Langit lantai tingkat kedua dan menjelajah seluruh bumi. Dan dia mungkin ada di samping saudara. Dan dia berkata, ojo percaya. Saudara firman Tuhan itu benar. Tapi sayang Ayub. Karena itu kalau mau belajar lebih jauh ikut STT Kingdom saudaraku. Di sana ada demonologi. Saya ini tukang usir setan, saudara. Saya tahu ini Tuhan atau setan. Bisa tahu, saudara. The discernment of the spirit. Saya kira itu karunia yang paling penting hari-hari ini. Tahu yang palsu dengan tidak. Dari mana kita tahu kalau kita punya arloji merek tertentu. Kalau orang punya KW, kita bisa tahu. Dengan kita pegang aja kita lihat. Tapi sekarang tidak bisa. Mesinnya pun sama. Saudaraku, hati-hati dengan iblis. Ya, wah itu kenapa Kristen kok begitu banyak palsunya? Begitu banyak pecah-pecah. Saya bilang sebab yang asli. Yang palsu enggak usah dia KW. Ya toh,
Kalau ada arloji merek enggak penting, mana ada palsunya saudaraku? Enggak ada. Tetapi saudaraku, pasal kedua, ada babak kedua saudara. Iya sih, kata dia, memang dia bisa kasih perkataan seperti itu. Coba kau sentuh kulit, daging dan tulangnya, dia akan mengutuki engkau. Oke. Tapi sayangkan nyawanya. Tuhan berdaulat atas nyawa kita. Itu seperti saudaraku Rottweiler. Ya, iblis kayak Rottweiler. Tapi Tuhan pegang rantainya. Dia tidak bisa menjamah lebih jauh. Dan kita lihat pada saat itu saudaraku mendadak. Bara yang busuk. Dari telapak kaki sampai batu kepala. Udah gundul, bisul semua saudara. Saya pernah waktu saya kecil dan sampai remaja, saya ini penyakit eksim. Jadi keluar saudaraku dan baunya busuk saudara. Sampai malu saya kalau ketemu orang, kadang-kadang ada nanahnya. Dan tangan saya terus dibuntel. Ketika saya terima Yesus, sembuh sama sekali. Termasuk asma. Luar biasa Tuhan kita. Tapi pada saat itu saudaraku, dia cuma mengambil, saya percaya bukan cuma rumahnya, bukan cuma anak-anaknya, juga istananya hancur. Tinggal apa? Pecahan tembikar. Pecahan tembikar dalam bahasa Ibrani adalah kreweng. You know kreweng? Pecahan tembikar. Dan dia menggaruk. Gatal sakitnya saudaraku. Lalu datanglah istrinya. Kita tahu iblis itu ataupun setan itu kan spirit. Dia perlu untuk mengutuk pakai mulut saudara dan saya. Masihkah engkau bertekun dengan kesalehanmu, dengan integritasmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Sampai di sini saya paling bersyukur buat istri saya. Karena saudaraku ketika saya bangkrut, puji Tuhan lewat itu saya bertobat. Bangkrut sama sekali. Bahkan untuk sewa rumah dan waktu itu dengan sombong saya bilang sama ayah, orang tua mertua saya dan adik-adiknya, ayo ikut saya semua. Gua lagi lagi diberkati. Dan apa yang terjadi? Saudara, istri saya bilang, sampai bawah jembatan aku ikut kamu. Para suami, kalau dikatakan istrimu, tahu gitu gua pilih si itu. Kamu suami sialan. Tapi ada yang berkata, sampai bawah jembatan aku ikut kamu. Orang Surabaya kalau miskinnya itu sudah gak punya apa-apa, tinggalnya di bawah jembatan saudara. Tapi karena Yesus, satu hari saya berkata pada dia, iya ya kita kok berakhir di bawah jembatan. Tapi Harbor Bridge Sydney, sambil makan es krim saudaraku. Itulah Yesus kita, tepuk tangan bagi Yesus. Ojo tanggung-tanggung kalau muji Tuhan. Bicaramu seperti perempuan gila. Dia tidak mengutuk istrinya. Dia juga tidak mengutuk Tuhan. Kutukilah Allahmu dan matilah. Belakangan ini tidak tahu berapa hari istri saya, jangan makan mentah, jangan makan mentah, jangan makan mentah. Aku tahu kamu takut jadi janda. Tetapi saudaraku, bahasa aslinya nabal. Nabal itu bebal. Kamu bicara seperti perempuan bebal, masih sopan. Saya punya adik, ini papanya Steven, itu orang yang sangat sopan. Dia enggak pernah ngomong goblok, enggak pernah. Dia cuma bilang kamu itu G. G itu diisi sendiri. Beda sama saya memang. Saya pernah tanya Tuhan, kenapa enggak dia aja dia pendeta? Kalau dia bertobat enggak kelihatan, kalau kamu kelihatan. Saudaraku, dia juga tidak berbuat salah dengan mulutnya. Tetapi pasal 3 ayat 1, dia mengutuk hari kelahirannya.
Kalau kamu mengutuk hari kelahiran, kamu juga mengutuk siapa yang membuat kamu lahir. Saudaraku, satu hari ini Pak Mulyono, waktu kita baru mulai ini saudara saya, dia baik hati, saya dipinjam mobil dengan sopir. Lah sopirnya ini saudaraku asal preman. Dia bina jadi orang kerja baik-baik. Hati-hati ya, kamu ngantar pendeta. Ketika dipotong saudaraku, ada saya preman, dia buka jendela dia bilang, saya tidak mau ngomong. Hei, jangan begitu. Udah, sampai di perempatan yang dipotong lagi. Dia buka, sapi kata. Sama aja. Dari mana kita tahu seseorang? Dari apa yang keluar dari mulutnya. Apa yang dalam hati keluar dari mulut. Jadi pikir sapi lebih sopan sedikit. Nah saudaraku, saya mengajak kalau kita sedang mengalami seperti Ayub. Mungkin harga saham saudara jatuh, tinggal gocap. Mungkin saudara, properti saudara ditawar murah-murah. Mungkin selama pandemi sampai sekarang keadaan tidak menjadi baik. Saya beritahu sesuatu. Your net worth is not your self-worth. Apa yang saudara punya tidak menentukan siapa diri saudara. Ayub betul-betul dia cuma punya sepotong kereweng saudara. Tapi saya ajak saudara, kalau menghadapi ujian, baca yaitu Fatsal yang terakhir dulu. Ayub 42. Ayub itu Iyop, bahasa aslinya Iyop, katakan Iyop. Artinya yang dibenci, yang dianiaya, ataupun target. Target itu, target sasaran. Kita target sasaran kebaikan Tuhan. Tapi juga target sasaran kebencian iblis. Apalagi sudah terlibat di dalam yaitu pekerjaan Tuhan. By the way, kita baru dapat nubuatan dari Cindy Jacob. Dia berkata akan ada revival di Pulau Bali. Akan banyak orang Bali bertobat. Dan kamu akan start yaitu cabang baru di San Francisco dan juga Pacific Rim. Jangan tepuk tangan dulu. Ternyata Pak Roni sudah memulai San Francisco. Dan saudara, pemimpin gereja besar Church of God. Pemimpin utamanya adalah Samuel Yusuf. Gembala kita Rock Sydney. Dan saya bayangkan Vanuatu. Amin. Saya bayangkan Fiji. Saya bayangkan New Zealand. Kita tidak pernah bayangkan orang Indonesia akan jadi berkat. Buat mereka. Orang Maori, orang Hawaii, orang Fiji. Nah saudara, kita baca Ayub 42. Yang penting itu, kalau ini buku ada tutup buku kiri kanannya. Yang pertama kehancuran. Ayub 42 pemulihan bahkan lipat ganda. Kita baca. Di dalam Ayub pasal 42. Silakan tampilkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub. Itu Ayub 40 sampai 41. Ayub ditegur. Apa sih dosa si Ayub ini? Main perempuan enggak? Dia bahkan membuat perjanjian dengan matanya. Hei laki-laki, kelemahanmu ada di mana? Dari mata turun ke hati, amblas dompetnya. Amen. Saudara perhatikan, dia berkata aku membuat perjanjian dengan mataku. Aku tidak memperhatikan anak darah. Kalau ada wanita super seksi lewat di sini, dan ini semua pendeta, bergerak enggak matanya? Bergerak, orang punya mata kok saudaraku. Hati-hati gunakan matamu. Anak Bapa di surga yang melihat HP-mu. Hati-hati gunakan matamu. Kan gitu ya. Know your God.
Know yourself. Know your enemy. Ayub harus tahu, he is the beloved of God. Dia kekasihnya Tuhan. Bahkan kebanggaannya Tuhan. Ditantang loh, setan ditantang. Sudah kau perhatikan hambaku Ayub. Perkataan memperhatikan the left, dari hati. Tidak ada seperti dia. Luar biasa. Pengusaha cinta Tuhan. Ya. Iya, gara-gara kau berkati, coba kamu sentuh daging dan kulitnya, dia akan mengutuki engkau. Tidak mengutuk. Tapi dia mengutuk hari kelahiran. Dan tidak bilang, tapi dia bilang sapi. Ayo kita baca. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala pada engkau dan pada kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Pergi kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semuanya sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Di tengah-tengah daripada 2 tutup buku ini, ada 3 temannya datang dan ada seorang anak muda namanya Elihu ikut datang. Pertama-tama mereka itu selama seminggu mereka kaget lihat si Ayub. Baunya busuk, mereka tidak mengenali dia lagi. Saya pernah ketemu seorang teman seperti itu, aku tidak kenal dia karena penderitaannya. Tapi hal yang paling baik kalau ada orang menderita, jangan ngomong apa-apa. Duduk aja di samping dia. Menangis bersama dia. Satu hari begitu saya pulang, ada seorang bapak, dia punya service station Vespa di kota Tabanan. Dia sangat menderita, putri tunggal satu-satunya. Itu akan ujian akhir sekolah tinggi pariwisata. Tinggal ujian. Malam hari dia lapar. Dia keluar naik motor, ditabrak turis yang mabuk. Dan meninggal. Saudara, dia mengutuk dirinya sendiri. Gara-gara gua miskin. Coba kalau saya punya uang sedikit, anak perempuan saya akan naik mobil dan tidak motor. Saya bisa sewa tempat kos yang lebih baik, dia tidak perlu keluar untuk cari makan dan mengalami tragedi ini. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Mendengar itu saya bilang tunggu 2 hari lagi saya datang. Saya sembunyikan gitar saya di mobil. Dan saya bilang, Pak, saya kesini cuma mau menangis bersama Bapak. Rejoice with those who rejoice. Tapi merataplah bersama orang yang susah. Saya cuma duduk di situ. Saya tahu kesedihan kalau dibagi itu berkurang, saudara. Tapi kesukaan kalau dibagi bertambah. Sejak dia agak tenang. Saya tanya, bolehkah kita memuji Tuhan? Oh boleh Pak, permisi, saya ambil gitar. Dan saya nyanyi bersama dia, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Istri saya berkata, putrimu tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Kami yang melayani Tuhan belum melihat wajah Yesus, putrimu sudah. Karena dia orang percaya. Saudara tahu? Ratapan berakhir dengan memuji dan menyembah Tuhan. Dan dia tahu bahwa dia akan bertemu dengan putrinya lagi, tak lama lagi. Saya tunjukkan bukti-bukti bahwa Yesus akan segera datang dengan apa yang terjadi di dunia. Lalu saudara kita lihat di sini, kalau saudara ingin mengalami pemulihan, ampuni ketiga temanmu itu. Apa dosa pada Ayub? Self-righteous. Self-righteous itu merasa benar. Self-righteous. Bahkan dia berkata, Tuhan ini sewenang-wenang. Dia mulai menuduh Tuhan, belum mengutuk, tapi sudah mulai menuduh.
sewenang-wenang. Aku mau berperkara dengan dia. Sayang tidak ada, yaitu pembela buat saya. Tidak ada mediator buat saya. Ayat pasal 9 kalau tidak salah ayat itu. Dia berkata begitu. Mari kita berperkara. Sombongnya luar biasa, saudara. God is all good. God is all righteous. Tapi Ayub mengatakan, aku tidak layak diperlakukan seperti ini. Dia kira itu Tuhan. Sebab waktu itu belum ada Roh Kudus yang mengajarkan kita sekarang. I don't know about you. Tapi mungkin saudara bisa tempatkan diri dalam diri Ayub. Berapa banyak orang pernah berkata, tidak selayaknya saya diperlakukan seperti ini. Siapa kita, saudara? Untuk know your God, saya mau nyanyikan sebuah lagu lama. Karena saudara tegang ya, nyanyi. Perlu dibantu nih kalau ada para penyanyi sini. A God of faithfulness and without injustice, good and upright is He. The God of faithfulness, without injustice, good and upright. Ayo pakai berdiri. Ascribe greatness, ascribe greatness to our God. His work is perfect, and all His ways are just. Ascribe greatness, ascribe greatness to our God. His work is perfect, and all His ways are just. The God of faithfulness, without injustice, good and upright is He. Know your God. Hallelujah. A God of faithfulness, without injustice, good and upright is He. Muliakan Allah, batu karangku. Muliakan Allah, batu karangku. Sempurnalah, sempurnalah segala jalannya. Angkat tanganmu. Muliakan Allah, batu karangku. Sempurnalah segala jalannya. Allah yang setia, adilah Dia, besar dan ajaib Dia. Silakan duduk saudara kasih. Karena ini pelajaran Alkitab, tidak cukup waktunya saya tambahi sendiri. Mau apa? Aku yang pegang mic. Ayub pasal 9 ayat 32. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadapi pengadilan. Tidak ada wasit di antara kita yang dapat memegang kami berdua. Firman Tuhan berkata, karena dia bukan manusia. Lanjutkan ayat 34. Masih ada? Tidak ada wasit. Aku tidak punya pembela. Saudaraku, dengan jelas ditunjukkan Yesus Kristus adalah pembela kita. Saudara tahu di atas Mahkamah Agung ada mahkamah lebih tinggi. Mahkamah Sorgawi. Amin. Mahkamah Sorgawi, saudaraku. Allah Bapa kita adalah hakimnya. Di sorga ada pembela kita, Yesus Kristus. Dan di bumi ada Roh Kudus. Kita tidak mungkin kalah case apapun. Amen. Tetapi iblis adalah pendakwa.
Dia mau jadikan kita terdakwa, jangan mau. Amin. Saya tunjukkan ayat-ayat bahwa Yesus adalah pengantara di antara kita. Coba ayat 9:34, ini tuduhan kepada Tuhan. Biarlah yang menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditembak kegentaran terhadap dia, maka berbicara tanpa rasa takut terhadap dia. Karena aku tidak menyadari kesalahanku. Orang kalau self-righteous, bahkan Tuhan tuh maunya apa sih? Pernah ngomong gitu? Bertobat. He's God of without injustice. Dia adalah Allah yang sempurna. Amin. Dan salah satu pekerjaannya adalah saudara dan saya. Amin. Kita ini masterpiece of God. Saya mau bagikan pada saudara 3 jangkar. 3 anchors untuk hidup berkemenangan. Mari tunjukkan. Yang pertama, Ayub 13 ayat 15. Lihatlah yang hendak membunuh aku. Dia belum mengerti kan? Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Ayat 16. Itu yang menyelamatkan aku. Tapi orang fasik tidak akan menghadap padanya. Kembali tadi ayat 15 tapi bahasa Inggris. Though he slay me, yet will I trust him. Sekalipun dia membunuh aku tetap percaya padanya. So lihat Ishak, ketika bapaknya ngangkat yaitu pisau mau menyembelih lehernya, dia tidak melawan. Padahal dengan 1 kali uppercut, papanya masuk rumah sakit. 1 kali tendangan, papanya masuk kubur. Berapa usianya papanya? 120, 130 mungkin. Lihat anak muda yang kuat sekali. Tapi Ayub berkata, yet will I trust him. I will trust in him. Amen. Saya kalau ngadepi ancaman, saya suka nyanyi saudaraku, Tuhan itu perlindunganku. Amen. Haleluya. Haleluya. I will sing the song of deliverance. Jangkar kedua ada di dalam ayat selanjutnya. Ayat 19 saudara catat ini ayat 26. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa daging pun aku melihat Allah. And after, belum selesai, bahasa Inggris lebih jelas. After my skin is destroyed, this I know. Saudaraku, knowledge is power. Amin. Faith is power. This I know, that in my flesh I shall see God. So aku dia ngalami lebih berat dari orang kusta. Mungkin dagingnya mulai merotol saudara. Jari-jarinya mulai putus. Dia bilang oke, tanpa daging pun aku melihat Tuhan. Aku akan dipulihkan sama sekali seperti bayi. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Yang pertama, I will trust him. Sekalipun dia membunuh aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jangkar ketiga. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. But he knows the way that I take. Seandainya dia menguji. Perhatikan sini. Dia tahu ini trial. Bukan temptation. Temptation untuk mengutuk Tuhan itu dari iblis. I shall comfort as gold. Haleluya. Saudara, bagaimana saudara melihat diri saudara? Saya ini sampah masyarakat. Kena api terbakar habis kau. Tetapi kalau saudara tahu ini ujian. I shall comfort as gold. Satu hari saya ketemu dengan seorang yang saya baptiskan. Dan dia adalah tukang pemurni emas. Ini yang Ibu Lani ngerti nih ya. Memurnikan emas itu saudaraku yang pertama dikeluar itu ya timah dibuang ya. Tapi kemudian kalau mau lebih murni yang dibuang itu perak. Tahu perak itu apa? Fulus. Semua orang begini saudaraku. Begini sedikit. Coba semua begini. Perak dibuang, cinta akan uang. Tetapi kalau mau murni 24 karat harus ditambah tembaga. Aneh ya? Tembaga itu apa? Suffering. Sekarang ini ada tuduhan-tuduhan kepada kita hamba-hamba Tuhan. Robert Morris, hamba Tuhan luar biasa saudara. Dia dituduh melecehkan seorang anak gadis usia 12 tahun.
Maaf, tanpa penetrasi 41 tahun yang lalu. 41 years ago. Dia sudah minta ampun, saya bertobat. Tapi tetap dia harus turun dari kedudukannya sebagai senior pastor. Saya lihat Raffi Sakarias, dibilang dia melecehkan, yaitu dia punya beberapa spa begitu. Tidak ada orang yang lapor. Orangnya udah mati. Tidak bisa bela diri sendiri, saudara. Sekarang di dunia sangat kejam kepada kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi kalau saudara mengalami ujian seperti ini, ataupun olok-olok dan sebagainya, ketahuilah tarja kita ada di atas takhta. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita kembali Ayub 42 tadi. Setelah dia memintakan ampun. Buat siapa? Orang yang ngata-ngatain Anda. Elifas itu dia berkata, lu punya dosa apa ya? Sampai lu ngalami gini, ini pasti karena dosamu. Waduh saudaraku, itulah agama saudara. Agama mencari pembenaran, agama mencari sebab akibat. Yang kedua, Bildad berkata, kalau bukan lu, anak cucumu atau nenek moyang lu. Berapa banyak saudara mengalami seperti itu. Oh ini kutuk keturunan. Tunggu dulu saudaraku. Dan yang ketiga, Syuah itu lebih berat lagi. Dia merasa dia tahu semuanya. Pernah ketemu orang begitu? Orang yang sok tahu itu enggak tahu apa-apa, saudara. Aku tahu kenapa kamu mengalami seperti ini. Ini pasti ya. Gini, pokoknya gitu saudaraku. Dan Tuhan murka pada mereka. Sebelum aku aniaya kamu, minta maaf. Berikan korban, yaitu ucapan, yaitu korban salah kepada Tuhan. Tapi minta hambaku Ayub. Pada saat itu saudaraku Ayub kan belum dipulihkan. Tapi dia masih punya hubungan dengan yang maha tinggi. Setelah itu baru Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ya toh? Dan lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. This is the good news. Setelah apa? Meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Kemarin saya ketemu seorang teman yang alami kecelakaan dan dia cerita, saya itu marah kepada seorang teman saya. Akibatnya saya mengalami kecelakaan. Waktu itu dia naik sepeda, saudaraku nabrak. Tapi dia ngaku, saya benci seseorang. Saya mengundang kutuk atas dirimu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa? Ada berapa saudaraku kambing domba? Jadi 14.000. Ada berapa onta? 3.000 jadi 6.000. Ya. Dan kemudian 500 pasang lembu jadi 1.000. Dan keledai betina jadi 1.000 juga saudara. Saya mau beritahu pada saudara. Itu keadaan Ayub. Bukan cuma itu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidup yang selanjutnya. Mari semua pakai teropong. Lihat hidupmu yang selanjutnya. Lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ini tadi. 6.000 unta, 1.000 pasang lembu. Tapi ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Jadi ada berapa anaknya sekarang? 20. 10 di sorga, 10 di bumi. Karena dia diperpanjang usia 140 tahun. Saya belum pernah mengalami seperti itu. Tapi waktu saya kena demam berdarah. Dari telapak kaki sampai leher, tidak sampai muka. Itu warna merah seperti sosis saudaraku. Putih-putihnya tinggal sedikit. Tetapi saudaraku, itu tidak seberapa dibandingkan si Ayub saudara. Tapi saya tahu penyakit bukan dari Tuhan. Perhatikan, dan anak perempuan pertama bernama Yemima, kedua Kesya, ketiga Keren Hapuh. Di seluruh negeri tidak ada perempuan secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. This is unusual. Dalam kultur orang Asia, perempuan tidak dikasih warisan. Tetapi anak perempuannya diangkat sederajat. Lanjut, 16. Sesudah itu Ayub masih hidup berapa? 140 tahun lamanya. Ia melihat anaknya dan cucunya sampai keturunan keempat. Sampai buyut saudaraku. Maka matilah Ayub tua
dan lanjut umur. Old and full of days. Istrinya melahirkan berapa kali? Berapa kali istrinya melahirkan? 20, saudara. Dan istrinya masih tetap buyub itu. Itulah kerajaan sorga. Satu kali ada suami tanya istrinya, lu umur gocap ya? Kenapa mau dibeliin mobil baru? Bukan, mau takkan di 2 jigoan. 25-an katanya. Tetapi tidak ada dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kita melayani a God of faithfulness. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Lihat masa depanmu. Ketika saya masuk rumah sakit terkena COVID. Dan itu berat saudara. Orang normal HSCRP 5, saya 100. Jadi bukan cuma virus, kuku saya ungu semua saudara. Ungu semua kuku saya. Dan berarti ada bakteri-bakteri lain juga dompleng saudara. Pada satu malam itu saya melihat beberapa musuh saya muncul. Roh antikris, roh kematian. Saudaraku, Babylon pada muncul ya kita usir. Selesai kan? Tetapi saudara yang kasih, firman Allah menunjukkan bagaimana saya tahu bahwa Tuhan itu bukan sumber daripada malapetaka atau penyakit. Lalu ada teman saya namanya Pak Seno dari Balikpapan. Kalau mendengarkan Shalom Pak Seno. Dan dia berdoa segenap hatinya, dia berkata begini, Tuhan perpanjang usia hambamu seperti Raja Hizkia. Berapa tahun? Dia bilang 13 tahun, didiskon saudaraku. Waktu terkena penyakit usia saya 69, ditambah 13 doanya si Seno cuma 82. Tidak penting buat saya, yang penting setiap hari memuliakan Tuhan. Amin.